Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mencoba dengan anugerah Tuhan untuk mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Inilah yang akan kita coba lakukan. Kami menerima banyak pesan dari orang-orang yang memberitahu kami bahwa ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk belajar tentang bagian-bagian Alkitab yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Faktanya jika kita berhasil membuka Alkitab di hadapan semua orang, ini akan menjadi kesuksesan yang besar. Jadi pemirsa terkasih, berdoalah agar Tuhan membantu Anda agar apa yang Anda dengar dan pelajari dari program ini bisa diterapkan dalam hidup Anda. Dan firman-Nya akan berdampak dalam kehidupan Anda. Dalam mempelajari perjanjian lama, kita telah sampai dalam kitab Yesaya yang adalah kitab nubuatan pertama dan khususnya kita telah sampai di pasal yang ketiga. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Anda siap belajar? Mari kita mulai. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pelajaran kita setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah sampai di pasal yang ketiga dan kita perlu mengetahui judul dari pasal 3 dan gagasan tentang topiknya. Mohon penjelasan Anda. Judul bab 3 adalah penghakiman Yerusalem dan Yehuda. Mengapa Tuhan akan menghakimi Yehuda dan Yerusalem? Menurut saya jawabannya ada di ayat 8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Mengapa? Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Ini adalah kesimpulan dari pasal 3. Murkat Yehuda dan Yerusalem karena kegagalan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dan kegagalan perempuan yang mewakili situasi bangsa. Dan inilah contoh seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan. Benar. Tidak ada laki-laki atau perempuan, bahkan dalam dosa. Semua orang Benar. telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saya akan baca ayat 1-5 dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin-pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Saya butuh komentar Anda tentang kata-kata ini. Hal-hal apa saja yang akan diambil oleh Tuhan dan mengapa Tuhan mengambilnya? Segala sesuatu yang melekat di hati selain dari Tuhan akan diambil Tuhan. Segala kekuasaan selain Dia akan diambil. Apa yang mereka andalkan itulah yang akan diambil dan akan menuai. Mengapa mereka akan menuai kekacauan? Karena mereka menabur kekacauan. Sayangnya orang ingin menabur tetapi ketika tiba waktunya menuai mereka ingin Tuhan berbelas kasih. Saya hampir lupa bahwa ada hukuman atas kejahatan. Jika ada kedurhakaan, belum tentu Allah akan menghakiminya di hari akhir. Tapi terkadang penilaian dari sekarang
Seperti yang akan dia ceritakan pada kita di pasal yang sama. Ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 2, ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, ada Dan pedihnya. kepedihan yang menyertai penyimpangan dari Tuhan, seperti misalnya kekacauan sosial yang disebutkan dalam ayat 5, maka bangsa itu akan desak-mendesak. Seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan bentak-bentak terhadap orang tua. Orang hina terhadap orang mulia. Bukankah itu terjadi? Mengapa ini terjadi? Karena manusia memberontak melawan Tuhan. Mari berhenti berbicara tentang bangsa ini untuk sementara waktu dan bicaralah tentang gelar-gelar Tuhan yang disebutkan dalam pasal 3 ini. Kita dengar tentang Tuhan Adonai. Ketika dia memanggil seluruh alam semesta untuk penghakiman dan juga kita telah mendengar yang Maha Kudus Israel. Dan Anda katakan bahwa itu disebutkan 28 kali dalam kitab ini dan 7 kali dalam kitab lainnya. Namun pasal ini dimulai dengan maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam. Saya perlu petunjuk tentang Tuhan semesta alam. Mengapa gelar ini dikaitkan dengan pekerjaan peradilan di atas bangsa ini? Dikatakan Tuhan semesta alam. Sejauh yang saya ingat, ini satu-satunya saat di mana komposisi ini disebutkan Tuhan semesta alam. Tuhan berarti Tuhan yang mutlak, penguasa yang mutlak. Allah semesta alam berarti yang mempunyai kuasa. Dan seluruh pasukan, malaikat-malaikatnya tunduk kepadanya dan pasukannya tidak terhitung jumlahnya. Penguasa absolut yang memiliki kekuasaan absolut. Melihat banyak hal yang tidak diterimanya. Dan seperti dikatakan di sini, dia akan menjauhkan diri dari Yerusalem dan dari Yehuda. Di ayat 13, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan menunggu, tapi setelah bersikap panjang sabar, dia bangkit untuk menghakimi. Jadi dialah Tuhan semesta alam. Ya. Dan karena dia adalah yang Maha Kudus Israel, dia tidak menanggung kejahatan. Benar. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Saya memiliki sebuah pertanyaan mengenai keputusan yang disebutkan di sini. Penghakiman atas Yerusalem dan Yehuda, apakah itu terjadi di masa lalu ataukah akan terjadi di masa depan? Apakah seperti yang dikatakan banyak orang bahwa semua penghakiman disebutkan dalam kitab-kitab nubuatan telah digenapi di bangsa ini sebelum kedatangan Kristus dalam bentuk penawanan dan kesusahan atau bagian pelengkap lainnya? Faktanya mereka telah terpenuhi. Betul. Tapi mengapa tidak diulangi? Apalagi karena alasannya sudah berulang. Mengapa Tuhan marah di sini? Karena mereka mempercayai orang lain selain dia. Apakah orang-orang bertobat dari hal ini? Mengapa Tuhan marah? Sebab mereka tidak menganggap dia sebagai penguasa mutlak, sebagai Tuhan. Apakah semuanya sudah berubah atau masih sama? Jadi, kita juga bisa memperhitungkan kacauan sosial yang terjadi di dunia saat ini. Yang hina, memberontak terhadap yang terhormat, dan yang kuat menindas yang lemah, dan yang muda membenci yang tua. Sudah pasti karena Tuhan masih marah terhadap banyak hal serupa yang ada di bumi. Oke, itulah alasan mengapa penghakiman masih ada. Di akhir pasal ini dan awal pasal 4, dia akan menceritakan kepada kita tentang hari itu, yaitu hari Tuhan. Jadi, keadaan ini akan terulang kembali dengan cara yang mengerikan setelah pengangkatan gereja. Oke, tentang perilaku jahat dari bangsa ini dan penghakiman yang akan menimpa mereka, ia mengatakannya di ayat 10, katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kemudian dia melanjutkan, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Mohon penjelasan Anda. Orang benar melakukan yang benar, sebenarnya dia menabur dan apa yang ditabur seorang itu juga akan dituainya. Maka ia berkata, katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Anda menuai, dan tidak ada seorang pun yang menabur dan tidak menuai buahnya serta memakannya. Sebaliknya, orang fasik yang tidak menghormati Allah dan tidak menghargai manusia lain, yang tidak mengenal batas dan menindas orang lemah, anak yatim, dan janda. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Faktanya ketika saya membaca ayat ini, saya teringat akan seorang pria yang sangat jahat. Dalam kitab Esther yang bernama Haman yang jahat. Haman yang jahat berjaga sepanjang malam mempersiapkan tiang gantungan bagi orang miskin yang tidak bersalah, Malang. menjaga pintu yang malang yang tidak melakukan kesalahan apapun, yang pantas mendapatkan kebencian seperti itu.
Namun sebaliknya, Tuhan ingin menghormati orang malang ini, maka Dia menyuruh Haman untuk menuntunnya melewati alun-alun. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Namun sebelum hari itu berakhir, Haman sudah digantung di tiang gantungan yang ia siapkan untuk Mordekai. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ia mengambil lubang di mana ia sendiri jatuh. Oke, jika kita ingin menyemangati orang-orang percaya dimanapun di tengah pelanggaran hukum, orang-orang percaya masih hidup di wilayah Arab yang sedang meradang, di dunia yang sedang meradang, yang penuh dengan berita yang meresahkan tentang pembunuh teroris dengan kata-kata ini, katakanlah berbahagia orang benar. Pesan singkat apa yang ingin Anda sampaikan, Saudara Yosef? Saya akan mengatakan, katakanlah berbahagia orang benar. Berarti walaupun situasi sekeliling mereka adalah jahat, Tuhan mampu melalui kuasanya untuk mendatangkan kebaikan dari mereka. Jika Anda melihat peristiwa dalam kehidupan Yusuf, Anda menemukan bahwa dia kehilangan ibunya. Saudara-saudaranya menganiaya dia, dan istri Potifar membuat dia sedih. Dan dia dimasukkan ke penjara dan dilupakan oleh kepala juru minuman. Semua keadaan buruk tapi hasil akhirnya baik. Katakanlah berbahagia orang benar. Baik, kita akan mendengarkan laporan dan kembali untuk melanjutkan diskusi kita. Penghakiman Tuhan terhadap bangsa Israel di zaman dahulu lebih parah dan lebih keras dibandingkan dengan penghakiman terhadap bangsa yang lain. Kenapa? Karena bangsa itulah yang dipilih Tuhan secara istimewa. Dan karena bangsa ini telah menikmati hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hak istimewa meningkatkan tanggung jawab, dan karena istimewa mengingatkan kita tentang tanggung jawab. Tuhan akan menilai negara-negara besar di zaman kita lebih dari negara-negara lain. Jadi, terang yang diketahui orang-orang zaman dahulu tentang Tuhan adalah lebih besar dari cahaya yang dikenal masyarakat tetangga. Oleh karena itu, penolakan terhadap terang akan menimbulkan penghakiman yang jauh lebih besar. Saudara Yosef, kita melihat dalam laporan ini bahwa penghakiman Tuhan dimulai atas umatnya, Yehuda dan Yerusalem, kemudian meluas ke seluruh bangsa-bangsa di pasal berikutnya. Mengapa Tuhan mulai penghakiman terhadap umatnya terlebih dahulu? Jika kita melihat nubuatan Amos pasal 3, Tuhan berkata sedang berbicara kepada umatnya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu ia tidak berkata, aku akan mengabaikan kesalahanmu. Tapi sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Gagasan yang sama ada dalam 1 Petrus pasal 4. Karena sekarang telah tiba, saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Dalam Yeskiel pasal yang ke-9, Tuhan bersabda, dan mulailah dari tempat kudusku. Mulailah dengan anak-anakku. Bapa menegur anak-anaknya, tetapi orang fasik Tuhan bukanlah ayah mereka, namun dialah yang akan menjadi hakim mereka. Dia mendera anak-anaknya terlebih dahulu di rumah. Tetapi orang-orang fasik dialah yang akan menjadi hakim mereka. Dan dia akan hukum mereka. Saudara Yosef, di ayat 12 dia berkata tentang manusia, hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat. Dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Mohon jelaskan tentang panduan yang menyesatkan. Bagaimana sebuah panduan bisa menyesatkan? Di 2 Timotius pasal yang ketiga, ia berkata, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di pasal kedua, ia berkata, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ketika ada guru palsu yang ajarannya menyimpang dari firman Tuhan, dalam hal ini mereka adalah pemandu yang menyesatkan, dan Yudas menyamakannya dengan analogi yang sangat menakjubkan dan mengatakan binatang yang mengembara. Ketika dia menjadi tentara, kita belajar menentukan arah melalui bintang-bintang sehingga seseorang dapat menentukannya apakah dia pergi ke utara atau selatan melalui bintang-bintang. Sebelum ditemukannya alat navigasi, para pelaut terbiasa mengetahui jalan mereka melalui bintang-bintang. Namun ketika bintang-bintang berkeliaran, maka panduannya menyesatkan dan mereka telah tersesat dari firman Tuhan. Ada juga kata-kata kepada para pemimpin di ayat 15. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada peringatan bagi siapapun yang berada di posisi terdepan
antara umat Tuhan. Apakah akibatnya kalau dia menindas orang miskin? Inilah penaburan buruk yang pasti akan dituai. Tuhan selalu berada di pihak orang miskin. Dialah Tuhan orang miskin. Dan kapanpun dia menemukan seorang menindas orang miskin, dia tidak pernah mengabaikannya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Mazmur pasal 103. Tuhan selalu berada di pihak yang tertindas. Anak yatim dan janda menjadi sasaran oleh para penindas yang bekerja sama melawan mereka dan menganiaya mereka. Tetapi Tuhan memperhatikan dengan baik anak yatim dan janda. Karena dia berkata, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka, biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Tuhan memelihara anak yatim dan para janda, bahkan orang Edom yang jahat. Apalagi mereka yang adalah umatnya. Jika kita ingin menyampaikan pesan kepada siapapun yang mengambil peran kepemimpinan di perkumpulan Kristen dimanapun, dan dia seharusnya menjadi sumber pengajaran mereka, sementara dia mengabaikan Alkitab, dan malah menyajikan apapun ajaran atau prinsip dari manusia. Dan ketika ditanya, dia menjawab dengan tidak sesuai dengan Alkitab, dan tidak menghadirkan Kristus, malah membuat orang jauh dari Kristus. Jika kita ingin katakan sesuatu kepadanya sebelum kesempatan ini berakhir, apa yang ingin Anda katakan? Anda harus memberikan porsi makanan pada waktunya kepada mereka yang Tuhan tetapkan kepada Anda. Namun jika Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri atau oleh orang lain, Anda harus mengakui kesalahan Anda. Kita tidak punya sumber untuk mengetahui kebenaran yang benar kecuali firman Tuhan. Dan dalam pasal yang ke-8 dari kitab Yesaya, ada sebuah ayat yang indah. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Maka siapa yang menyimpang dari sumber pengajaran, yaitu cahaya yang ada pada firman Allah, tidak akan mendapatkan fajar, dan kesuraman kegelapan total akan berlangsung selama-lamanya. Kita belajar bahwa ayat 1-15 berbicara tentang dosa manusia, kemudian dari ayat 16 sampai akhir pasal berbicara tentang dosa-dosa wanita. Pertanyaan saya adalah, mengapa Alkitab menjelaskan dosa-dosa wanita? Mengapa Alkitab menjelaskan dosa-dosa wanita? Faktanya, dosa wanita terutama adalah kesombongan dan keangkuhan yang sangat dibenci Tuhan. Selain lebih mementingkan penampilan daripada esensi, artinya perhatian mereka hanyalah hiasan luar. Tentang hal ini, Rasul Petrus berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Mereka peduli dengan penampilan mereka dan apa yang orang lain katakan tentang mereka. Tidak menyadari bahwa yang penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri mereka sendiri. Mereka prihatin dengan penampilan luar. Tapi apa manfaatnya mempercantik jenazah? Atau jika saya mengatakan dengan cara lain, apa manfaat cat yang digunakan Isabel untuk melukis matanya? Sementara setelah beberapa menit anjing memakannya. Tentu saja cat tidak akan membuat perbedaan apapun pada anjing yang memakannya. Tidak juga untuknya karena dia sudah berada di jurang maut. Tentu secara alkitabiah bagian ini berbicara tentang dosa-dosa perempuan terkait dengan penyembahan berhala dan meninggalkan Tuhan pada saat nubuatan Yesaya dan juga pada masa kesusahan besar ketika mereka mengikuti nabi palsu. Salah satu praktik yang biasa dilakukan perempuan menempel pada ikat kepala dan bulan sabit yang tentu saja merupakan hal-hal yang kafir. Tapi saya ingin mengungkapkan makna spiritual dari beberapa ungkapan. Anda katakan gelang kaki dan ikat kepala, misalnya dipertimbangkan sebagai hiasan luar. Apakah ada jenis perhiasan spiritual yang dilambangkan dengan hiasan kepala? Apakah Alkitab mengajarkan kita bahwa ada hiasan kepala rohani? Dan apakah ada wewangian rohani yang tersimpan dalam kotak parfum yang rohani? Apakah ada hal-hal seperti itu? Jika kita pertimbangkan makna rohaninya, bagaimana bisa ada perhiasan rohani bagi wanita dan bagi orang beriman pada umumnya? Jadi adalah penting bahwa firman Tuhan menjadi garis depan di antara mata kita. Dan untuk wewangian, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi pengaruhnya yang tak terungkapkan yang orang yang saleh dapat ditinggalkan adalah
seperti bau dari wewangian itu. Anda tidak bisa menjelaskannya, tapi Anda bisa menikmatinya. Faktanya, kesalehan kita lihat pada diri pria yang saleh atau wanita yang saleh sangat mempengaruhi kita. Inilah yang sebenarnya penting karena Rasul Petrus berkata perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Benar. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan berkati Anda, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 1 di pasal 4 mengatakan, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Apa maksud dari ayat ini? Tolong jelaskan. Mohon jelaskan ayat ini dan kapan ini terjadi. Pada hari itu, yaitu malam pada hari Tuhan, di mana hari Tuhan dimulai. Saya melihat 2 hal dalam ayat ini. Pemusnahan laki-laki dan penghinaan terhadap perempuan. Pemusnahan laki-laki sampai 7 perempuan menguasai 1 laki-laki. Di mana laki-laki? 1-7. Di mana mereka? Sebagai akibat dari peperangan dan kehancuran, laki-laki sudah tidak ada lagi. Maka 7 perempuan akan memegang 1 laki-laki. Pemusnahan laki-laki, kemudian penghinaan terhadap perempuan. Para wanita berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Faktanya, satu-satunya yang menghapus celaan adalah Tuhan, tetapi Anda telah berpaling dari Tuhan. Maka celaan Anda tidak akan pernah hilang, karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Baik, terima kasih. Kita sudah di akhir episode, kita akan merangkum episode ini bersama hadirin. Pasal 3 dimulai dengan berbicara tentang Tuhan semesta alam. Kita perlu komentar terhadap ungkapan Tuhan semesta alam ini. Silakan. Andrew? Satu-satunya saat di mana gelar ini, Tuhan Allah semesta alam, disebutkan dalam Alkitab ada dalam pasal ini. Kata Tuhan berarti Tuhan yang mutlak, dan Tuhan semesta alam berarti yang mempunyai kekuasaan absolut. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Tuhan semesta alam artinya Tuhan para malaikat. Penguasa segala tentara, Tuhan para malaikat, Sebab, Tuhan benar. semesta alam. Baik. Kita belajar bahwa ayat 1-15 dari pasal 3 berbicara tentang dosa manusia. Dan dari ayat 16 sampai akhir pasal berbicara tentang dosa-dosa wanita. Apa dosa wanita yang disebut dalam ayat itu? Kesombongan dan keangkuhan dan lebih mementingkan penampilan daripada hakikatnya dan mempedulikan pendapat orang bukan pendapat Tuhan. Bagaimana Saudara Yosef? Luar biasa, Bagus jawabannya. sempurna. Tuhan memberkati, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, pasal ini telah mencatat kegagalan pria dan wanita yang merupakan bangsa Yahudi, yang meremehkan firman Tuhan dan perintah-perintahnya, dan mereka mengejar dewa-dewa asing. Faktanya, mereka mewakili seluruh umat manusia, dan saya ingin katakan, satu-satunya pengobatan untuk seluruh umat manusia adalah kelahiran dari Tuhan dan menerima manusia baru di dalam Kristus. Ketika Anda menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda memperoleh kehidupan Tuhan dan dilahirkan dari Tuhan. Anda belajar bagaimana menjadi pria, dan Anda belajar bagaimana menjadi wanita menurut pemikiran Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk mempelajari pasal baru dari Kitab Yesaya. Kiranya Tuhan besertamu. وعدت طريقي ترشدني تعلمني وتنصحني وفي
تغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت إنك بسلطانك لخير الكل يتحول. ما كل شيء في إمكانك ومجدك أنت في الأول. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت إنك هتشفيني بكلمة ولمسة إلهية. إلهي الحي نجيني ده كل قدرتك ليا. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدتها يبقى في منفذ برغم التجربة المرة. خلاصي هتحمي وهتنقذ سلامي مهما جاي بكرة. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت النعمة تكفيني برغم شوكة ترفعني تثبتيني تقويني. لمجدك راح توصلني. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.